belum rapi, disiapkan dulu kita belajarnya, pakaian yang rapi. Kalau masih ada sampah di dalam laci atau di sekeliling kalian, silakan dipungut dulu sampahnya ya, biar kelas kita bersih. Kalau kelas kita bersih, kita belajarnya lancar ya. Sudah tidak ada sampah? Ya. Terus sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin doa? Silakan. Ya. Berdoa dimulai. Sebelum mulai pelajaran, Ibu absen isi dulu ya. Ade Rizky Alfarizi, Ade Bu. Jenita Zonia Vitami. Mas Ayu. Nah, sebelum mulai pelajaran ya, untuk rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional dulu. Siapa yang memimpin? Silakan. Nah, Rike. Yang lain semua berdiri. Nah, sebelum masuk materi, Ibu nanya dulu. Kemarin materi sebelumnya kita sudah membahas tentang apa, anak-anak? Cerita rakyat. Ya, cerita rakyat itu ada berapa macam cerita rakyat? 3. Apa saja? Dongeng, mitos, dan legenda. Kalau mitos itu apa? Cerita ya. Nah, sekarang kita sebelum Ibu masuk materi, di sini ada video ya. Kita menyimak video ini dulu nak ya. Silakan simak. Nah, setelah kalian simak video ini, kira-kira apa yang kamu dapatkan informasinya? Video tentang apa ini? Tentang pelanggaran lalu lintas. Ya, di sini ada pengendara yang tidak memakai helm. Ya, itu berarti pelanggaran lalu lintas. Nah, kalau pelanggaran lalu lintas itu termasuk apa kira-kira? Termasuk dalam norma hukum. Ya. Nah, di sini pernahkah kalian melihat orang yang menyerobot lampu merah di sekitar rumahmu?
jenis-jenis nilai dan norma melalui kegiatan pembelajaran berbasis PBL dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis peranan nilai dan norma dalam kehidupan melalui pembelajaran berbasis CFT dan dengan sesuai. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Ya, di sini ada definisi nilai dan norma. Ya, coba baca dulu. Si Teguh, apa itu? Dapat dilihat sebagai sesuatu yang absolut, menekan pada objek hadir dalam diri manusia dan identik dengan dilakukan mengemukakan. Itu menurut Frans, ya. Sedangkan norma dapat dilihat sebagai kumpulan perilaku verbal dan non verbal. Nah, jadi itu baik perkataan ataupun tingkah laku kita, ya, itu merupakan norma. Jadi norma ini merupakan aturan cara yang ditetapkan di dalam masyarakat sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut, ya. Nilai itu suatu yang dianggap baik dan dianggap buruk di dalam masyarakat. Itu nilai, ya. Sedangkan norma itu aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang berdasarkan nilai yang ada di masyarakat tersebut, ya. Nah, ini ada perbedaan nilai dan norma. Coba baca, Anjar, apa itu perbedaan nilai dan norma? Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat, sedangkan norma adalah aturan yang berupa larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Nilai merupakan bentuk ekspresi baik, buruk, dan suka duka, benar atau salah. Norma lebih menjurus pada perilaku, boleh atau tidak, pantas atau tak pantas, anjuran dan lain-lain. Ya, jadi nilai segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Ya. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran, ya, yang berkaitan dengan aturan yang dibuat oleh lembaga resmi, oleh pemerintah kita, itu termasuk dalam pelanggaran norma hukum. Ya, sampai di sini paham?
pelajaran dari tayangan video tadi? Itu contoh nilai gotong royong, Bu. Contoh nilai gotong royong. Terus apa lagi? Apa yang kalian lihat di video tadi? Kegiatan apa itu? Kegiatan pembersihan di lingkungan sekolah, ya. Apalagi itu? Ada kegiatan apa lagi di situ yang kalian dapatkan? Kerja bakti, kerjasama. Apalagi?
Kasus bullying siswa SMP di Oku. Sebelumnya, aksi bullying siswa SMP oleh dua teman sekolahnya viral di media sosial. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat korban dianiaya dua teman sekolahnya. Video yang diambil oleh salah seorang pelaku itu terjadi di jembatan penyeberangan kereta api Batu Raja. Tampak dua orang anak yang mengenakan baju putih, celana biru, bersama rekannya berbaju hitam, mereka merah dengan celana yang sama, sedang menganiaya korban. Kedua pelaku memukul dan menendang korban hingga jatuh ke lantai jembatan. Aksi penganiayaan siswa SMP tersebut terjadi Selasa. Bullying SMP di sebelumnya, aksi bullying siswa SMP oleh dua teman sekolahnya viral di media sosial. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat korban dianiaya dua teman sekolahnya. Tidak? Sudah cukup? Nah, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok itu akan mengganggu mental kita. Ya, kalau ada kita dibully oleh teman kita, pasti kita akan malas sekolah kan? Ya, jadi itu takut pergi sekolah, nanti besok dibully lagi. Jadi itu akan mengganggu mental seseorang. Ya, jadi jangan sampai kalian melakukan pelanggaran bullying. Ya, masih ada lagi yang ingin bertanya? Apa ini? Tidak ada lagi ya? Silakan. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Sekarang kelompok 5. Ya, silakan maju kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ada pertanyaan untuk kelompok ini ya, silakan kelompok 1. Bagaimana kalau kita sendiri yang mengalami bullying dan apa yang sebaiknya kita lakukan tersebut? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, kalau kita kejadiannya di sekolah, bagaimana? Kalau terjadinya bullying, kita melaporkan kepada guru, ya. Kalau terjadi bullying, lagi, ya, dia bisa ditindaklanjuti oleh guru, ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ya, silakan dulu. Terima kasih kelompok 5, ya. Nah, sudah maju semua ya setiap kelompok ya. Kalian hebat-hebat, kelompoknya bagus-bagus semua ya. Ibu ucapkan terima kasih ya. Setiap kelompok sudah presentasi ke depan, sudah bagus-bagus semua. Tepuk tangan dulu. Jadi ya, kita simpulkan di sini kalau menurut pertanyaannya di sini nilai dan norma yang dilanggar pada berita itu ya nilainya nilai material ya, sedangkan norma yang dilanggar dalam berita tersebut adalah norma kesusilaan dan norma hukum ya. Sedangkan kalau kalian melihat berita kejadian seperti itu, ada kasus bullying, apa yang akan kalian lakukan? Kalau misalnya terjadi di sekolah kita, ada yang lagi
kesimpulan kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulannya? Ya. Kami jadi tahu tentang nilai dan norma dan jenis-jenis nilai dan norma. Nilai dibutuhkan dalam kehidupan untuk menjaga kestabilan kehidupan dalam masyarakat. Norma juga berperan untuk mengatur, menentukan, memberi sanksi, serta memaksa anggotanya untuk berjiwa waktu di tengah masyarakat. Ya, ada yang lain bisa menambahkan apa kesimpulan materi kita hari ini tentang nilai dan norma. Jadi kalau nilai itu segala hal yang dianggap baik dan dianggap buruk di dalam masyarakat. Sedangkan norma aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat tersebut. Ya, jadi itu nilai dan norma. Jadi nilai dan norma ini berperan menciptakan keselarasan dan keharmonian dalam masyarakat. Ya, paham ya di sini ya? Masih ada pertanyaan tentang materinya, nilai dan norma? Tidak ada lagi? Nah, ya jadi untuk penugasan. Nah, untuk penugasan yang pertemuan kita yang akan datang, ya, kamu di sini mengumpulkan sebanyak-banyaknya tentang pelanggaran norma yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa kamu ambil itu beritanya ada di koran, ada di majalah atau buku, ya. Jadi bisa kamu ambil berita tersebut, ya. Nanti kalau kamu kumpulkan, kamu gunting beritanya itu, kamu buat dalam ini, ya, bentuk buku atau clipping, ya. Tetap dalam kelompok inilah, ya. Nanti untuk pertemuan yang akan datang. Paham tidak? Ada pertanyaan untuk tugasnya? Kalau misalnya Bu susah cari koran, itu tidak masalah, kita bisa cari di internet, ya, cari beritanya di Google, ya. Kamu kumpulkan, ya, bisa kamu print, ya. Nanti setiap kelompok kamu masing-masing 5. Nah, berarti masing-masing setiap anggota kelompoknya mengumpulkan 2 berita. Nah, jadi 2 berita, jadi dibuat dalam bentuk